Selamat siang Bu Cahya. Selamat siang Pak, silakan duduk. Ya. Dari alamat dulu ya. Oke. Ya, selamat siang Bu Cahya, Pak Husnan. Siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, baik. Oke, baik semua ya, sehat. Hari ini kan Bu Cahya mau coaching untuk Pak Husnan ya. Kira-kira apa yang sudah Bu Cahya persiapkan untuk coaching hari ini? Ya, saya berliterasi tentang bagaimana coaching yang ideal dan bagaimana menumbuhkan motivasi internal sehingga nanti Pak Kusnan bisa menemukan solusi-solusi atas permasalahannya secara mandiri. Oke, berarti sudah disiapkan ya Bu Cahya, termasuk nanti persiapan apa yang akan dilakukan. Jangan lupa nanti berarti di dalamnya harus ada kehadiran penuh, kemudian mendengar dengan aktif dan mengajukan pertanyaan secara terbuka. Baik, mari silahkan segera dimulai untuk coaching hari ini ke Pak Kusnan. Saya mengamati ya. Ya, siap Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kusnan, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sepertinya ada yang mau diobrolkan ini sampai Pak Kusnan menghubungi saya dan kita ngobrol. Gimana Oke. Pak Kusnan? Yang kemarin saya sempat menghubungi lewat WA ya Bu ya. Saya jadi waktunya itu bisanya jam berapa, dan hari ini sesuai janji yang Ibu buat ini kita bisa bertemu di luar kesibukan Ibu. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya Bu Cahya. Ini bisa nanti ada sesuatu yang akan saya sampaikan terkait saya harus menghadap Bu Cahya hari ini. Jadi apa nanti kira-kira yang Pak Kusnan inginkan setelah, atau apa sebenarnya tujuan dari percakapan kita hari ini? Pak Kusnan membayangkan menemukan hal apa nanti setelah kita selesai ngobrol? Harapannya saya kan saya memandang Bu Cahya ini selain teman sejawat saya, ini saya memandang Bu Cahya ini, kalau saya melihat Bu Cahya mengajar itu saya asik, dia anaknya asik. Saya ingin di kelas saya itu tidak jadi seperti itu ya. Nanti setelah selesai kita hari ini saya ingin mendapatkan solusi-solusi terkait permasalahan saya, biar dalam pembelajaran saya itu juga makna dan punya Membayangkan mendapatkan solusi atau mungkin ide-ide bagaimana agar pembelajaran Pak Kusnan lebih bermakna ya. iya, jadi mendapat itu tidak solusinya itu. Tadi Pak Kusnan menyampaikan agar pembelajaran tidak seperti itu. Seperti itu bagaimana ya? Bisa diceritakan mungkin yang selama ini terjadi? Oh iya Bu, saya itu kan kelas kita nggak ya, apa kelas kita itu tetanggaan. Saya sering moving itu di kelas ini. Iya. Saya itu kalau pas di kelas saya itu anak itu ketika saya ajarkan, saya sedang mengajar itu, anak-anak itu tidak fokus. Anak-anak berbicara sendiri dengan dunianya sendiri-sendiri, seolah-olah hampir apa yang saya ajarkan itu tidak didengarkan. Dia ada dua ini, kalau saya itu kadang yang sakit hati, kadang gimana, itu ada dua sisi, sakit hati kadang ya kuat-kuat. Nah, tapi ketika saya menengok di tetangga, kebetulan itu tetangga saya ini kan itu begitu asik kelasnya. Nah, saya mimpikan yang seperti itu. Menurut Pak Kusnan, kenapa ya anak-anak itu bisa tidak fokus seperti itu di kelas Pak Kusnan? Mungkin Pak Kusnan
apa yang dilakukan Pak Kusnan selama mengajar dulu ini? Ini Atau rutinitas Pak Kusnan di kelas apa? Saya antisipasinya itu gini, karena kelas-kelas saya itu kelas yang benar laki-laki. Nah, pikiran saya itu saya masih tidak dari anak itu saya kok saya itu sudah langkah pertama yang sudah sering saya lakukan itu saya memperkeras verbal saya. Suara saya lebih keras, kadang mendiamkan itu. Tapi itu kan dari saya kontrolnya. Jadinya nanti anak itu ketika suaranya saya itu lemah-lemah lagi, itu ya kembali lagi. Tidak fokus lagi gitu ya. Seperti itu. Dan menurut Pak Kusnan, volume yang tinggi itu berarti tidak bisa ya membuat anak-anak menjadi fokus gitu. Nah, Pak Kusnan pernah enggak misalnya menanyakan kepada siswa seperti itu, sebenarnya siswa itu menginginkan pembelajaran yang seperti apa seperti itu? Nah, ya di pikiran saya itu masih, jadi ada ketika itu saya itu merasa superior gitu. Jadi ya pikiran saya anak itu, batin saya itu sangat membutuhkan saya. Ternyata tidak. Berarti Pak Kusnan itu melihat anak-anak itu baik seperti apa sebenarnya, sehingga Pak Kusnan mengambil tindakan menjadi superior itu tadi? Bayangan saya dengan saya menyuperiorkan saya itu bisa menjadi apa ya, seperti diri saya ketika saya melihat orang yang superior itu saya ingin, bukan di batinnya anak-anak. Berarti Pak Kusnan melihat kalau anak-anak itu juga sama ya sifatnya seperti Pak Kusnan. Iya gitu. Ya. Mungkin cara karakternya, cara belajarnya juga menurut Pak Kusnan sama. Iya. Ya. Kok pikiran saya, kok anak-anak itu tidak tertarik itu loh. Padahal bagi saya itu pelajarannya yang saya sampai mengeluarkan seluruh kemampuan saya, cara-cara. Nah itu Pak, anak tetap tidak tertarik, sedeku mendengarkan itu kan tetap tidak itu. Ya, jadi Pak Kusnan kan inginnya nanti pembelajarannya itu anak-anak fokus, hidup gitu. Anak-anak menikmati. Ya. Seperti saya kalau sedang mencari ilmu itu loh, bayangan saya itu senang. Nah, sekarang posisi Pak Kusnan di nomor berapa ini? Kalau misalnya 1 sampai 10, posisi sekarang dibandingkan dengan kondisi ideal nanti yang Pak Kusnan bayangkan. Kalau di kondisi di kelas saya itu, walaupun ya saya sudah berusaha ini, kalau ukuran sampai terakhir usaha saya itu 5. Separuh lah, masih jauh sekali. Ya, 5 itu kalau saya boleh tahu apa yang sudah Pak Kusnan lakukan? Saya mencoba satu hal ini. Saya mencoba di diskusi kelompok. Oh, diskusi kelompok. Jadi, gimana hasilnya saat diskusi kelompok? Saya mencoba menggunakan diskusi kelompok, tapi tidak maksudnya saat itu kok ada perubahan hanya dalam sekejap tuh Bu. Jadi ini artinya saya membuat diskusi kelompok, saya mengambil satu permasalahan di materi pembelajaran saya, kemudian saya bagi-bagi, terus untuk melakukan eksplorasi dan belajar mandiri itu menggunakan HP. Pada saat itu saya melihat ketenangan anak dengan anak itu kok itu seperti itu yang pernah saya lakukan. Pernah dilakukan. Tapi tidak, saya baru ingat itu. Ada momen itu anak asik itu. Ya, jadi sebenarnya kan Pak Kusnan punya kekuatan ya di situ untuk mengembangkan atau membuat anak itu menjadi fokus. Salah satunya dengan menyiapkan aktivitas pembelajaran yang seperti tadi, mungkin dengan diskusi kelompok atau tadi dengan apa tadi media menggunakan HP-nya. Jadi anak saya bawa HP, terus tak kasih
Jadi menurut Pak Kusnan, menurut bayangan Pak Kusnan, apa itu bisa membuat anak-anak fokus kalau dilakukan lagi atau lebih persiapan lagi seperti itu? Kalau saya lihat di situ kan ada produknya, waktu diskusi itu loh. Nah, produk-produknya itu di LKPD-nya anak-anak itu terisi sesuai harapan. Ya, oke. Berarti ada peluang ya sebenarnya Pak Kusnan membuat anak-anak jadi fokus itu ya. Salah satunya mungkin dengan apa tadi yang disampaikan Pak Kusnan? Tadi saya menggunakan metode diskusi. Yang saya ingat itu saya menggunakan diskusi, kemudian setelah diskusi alatnya, medianya dia menggunakan HP-nya masing-masing. Kemudian yang tentunya tapi ada dua atau begitu. Ada yang tetap menggunakan itu hasilnya tidak baik. Ada yang baik. Kalau yang tidak baik itu kelihatannya itu permasalahannya itu mudah. Jadi tugas di diskusi itu mungkin anak-anak itu baru buka udah ketemu selesai. Ya, kan waktunya banyak toh. Nah, itu kalau saya mencoba berarti kurang sulit ini. Tak kasih tema yang lebih sulit. Nah, itu sampai akhir tahan. Gak lama bertahannya. Berarti dari itu ada anak yang cepat, ada anak yang lambat. Itu sebenarnya Pak Kusnan memahami anak berbeda nggak dengan yang sebelumnya tadi yang kemudian Pak Kusnan superior gitu karena menganggap anak harus seperti saya. Seperti Pak Kusnan itu bisa nggak Pak Kusnan membuat anak seperti Pak Kusnan sebenarnya? Ya kalau akhirnya ya dengan dari tugas-tugasnya itu misalnya kalau dari ada salah satu yang anak itu yang tadinya itu sangat, kalau saya melihat itu tadinya tidak percaya diri itu menjadi percaya diri. Berarti besok dalam menyiapkan materi atau media harus bagaimana itu? Berarti kalau melihat anak yang berbeda-beda itu tadi menurut Pak Kusnan. Kalau dari mungkin permasalahannya itu nanti kalau kemarin itu medianya karena berbeda-beda anaknya, saya menggunakan ada yang HP, kemudian saya mencoba menggunakan LCD. Ini juga menjadi lebih menarik ternyata. Ini fokus anak ke gambar toh. Yeah. Karena tidak tadinya imajiner, kemudian melihat benda itu anak menjadi lebih tertarik. Berarti apa rencana real Pak Kusnan ini agar anak-anak fokus setelah obrolan ini tadi? Setelah Pak Kusnan mengidentifikasi murid seperti ini, terus kekurangan Pak Kusnan sendiri, kelebihan Pak Kusnan sendiri, berarti Pak Kusnan apakah punya rencana? Kalau rencana saya ini berarti setelah tadi saya menemukan bahwa anak-anak itu butuh tantangan. Jadi untuk materi ini akan saya buat yang menantang sehingga waktu pengerjaannya itu tidak begitu cepat dan beralih ke yang lain. Kemudian akan saya gunakan berarti media-media yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan anak. Berarti ada dua solusi ya, ya Pak, itu menyiapkan materi dan media yang sesuai dengan kebutuhan anak. Menurut Pak Kusnan yang harus dilakukan lebih dulu yang menyiapkan apanya ini? Materinya dulu apa medianya dulu? Menyiapkan materinya, kemudian langkah pertama itu saya harus memilih materi-materi dengan tema konkret yang menantang. Ya, oke. Menurut Pak Kusnan nanti ketika Pak Kusnan punya materi yang bagus, media yang bagus, mungkin nggak ada hambatan atau tantangan yang akan di Pak Kusnan temui mungkin di anak atau di Pak Kusnan sendiri seperti itu dengan
anak menggunakan HP dan sebagainya. Kalau yang saya temui itu Neng 1-2 semoga tidak, itu kalau di sisi anak penggunaan media itu karena menggunakan HP itu menggunakan paketan ini yang saya temui kadang ya ada anak sih paketannya itu enggak cukup, sehingga tapi ada solusinya. Akhirnya dengan bentuk kerja kelompok itu kan tidak harus semua anak membawa HP kemarin itu, akhirnya satu HP bisa untuk satu kelompok itu loh, kemarin seperti itu. Ya, bagus. Berarti Pak Kusnan sudah bisa menganalisis ya nanti kalau ada hambatan seperti apa. Nah, kapan nih Pak Kusnan mau memulai realnya menyiapkan materi dan medianya? Kalau ini saya karena ini kemarin kasus di semester 1, ini nanti untuk kelas 10 ini akan untuk kelas semester 2 akan saya siapkan dengan tema-tema yang nyata, tidak imajiner. Nah, kemudian juga saya siapkan materi yang apa ya, proyek-proyek yang kontekstual gitu lah, yang mudah. Kemudian dan itu karena anak tertarik. Kemudian yang kedua itu baru kita siapkan media. Nanti kira-kira siapa ini yang bisa membantu Pak Kusnan menyiapkan materi dan medianya? Ini teman-teman sejawat satu jurusan ini, kita sering ya ngobrol, walaupun ya obrolannya tapi tetap membicarakan anak. Saya kalau ada dukung teman-teman buat. Sip, bagus ya Pak Kusnan. Tadi obrolan kita dari awal sampai akhir, kira-kira Pak Kusnan sudah menemukan apa yang diinginkan belum? Yang berupa solusi atau rencana yang akan dilakukan terkait permasalahannya. Sebelum bertemu dengan Bu Cahya itu karena saya berpikir sendiri, itu saya belum menemukan benang merahnya. Tapi setelah tadi dengan pertemuan hari ini itu ternyata saya sudah menemukan benang merahnya untuk permasalahan saya. Kenapa pembelajaran saya itu tidak seperti impian saya atau seperti yang saya inginkan, yaitu saya kurang menarik untuk media pembelajaran saya itu kurang menarik. Kemudian yang kedua itu materi yang saya buat baik itu melalui proses diskusi dan sebagainya itu kurang menantang kalau yang saya dapatkan, dan mungkin kurang nyata itu tekstual gitu ya, sehingga anak benar-benar paham apa belajar ini gitu ya Pak Kusnan. Oke, tadi Pak Kusnan sudah sampaikan kapan akan melakukan tindak lanjut realnya, solusinya. Nah, setelah nanti kita Pak Kusnan membayangkan kita perlu ngobrol lagi atau tidak, atau tindak lanjut dari obrolan kita hari ini gimana? Harus itu. Karena nanti bahkan saya akan mengundang ibu di kelas saya. Kalau perlu, kalau biar tidak mengganggu iklim pembelajaran, kan kalau ada kehadiran orang ketiga itu kita belum terbiasa. Ya biasanya kan di kelas saya itu hanya saya dan anak-anak. Nanti kalau ada orang ketiga yang lain itu takutnya itu sandiwara. Gitu ya, beda ya Pak. Beda ya. Nanti tolong saya diamati itu dengan media apa, tapi anak-anak tidak. Nanti biar apa ya? Saya normal itu loh, tidak saya buat-buat. Kan tidak selamanya nanti ibu bisa mengawasi saya. Iya toh. Sip. Berarti Pak Kusnan nanti kita sampai ke tindak lanjutnya ya, sampai siap Bu. Siap, saya nanti masuk ke kelas Pak Kusnan. Saya pasti juga akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari kelas Pak Kusnan, karena kita kan bisa sharing seperti itu. Oke, baik. Apakah cukup obrolan kita hari ini? Kita karena nanti saya butuh untuk pembuatan penyiapan media dan materi ini lagi agak lama karena saya masih belajar beberapa media pembelajaran. Ini
harapan saya untuk paling tidak bulan Februari ya, satu bulan pertemuan lah. Ya. Nanti di situ saya minta kehadiran jenengan nanti untuk melihat tidak harus berada di tempatnya ya Bu ya. Ya, siap. Nanti kita manfaatkan IT ya, Iya, Pak. Kita siap. bisa pasang kamera tersembunyi Iya, gitu ya. benar. Oke. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Semoga obrolan kita hari ini membuat Pak Kusnan lebih nyaman dan memberikan pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak. Oke, cukup. Cukup Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Nah, akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa Coach Gary. Belum Pak Kusnan, silakan masih pengamatan saya. Jadi sangat bagus sekali tadi Bu Cahya memberikan coaching dengan alur delta. Jadi runtut dan jelas dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab akhir itu Bu Cahya sangat bagus memberikan pertanyaan juga dari situ. Kemudian untuk di dalam percakapan tadi Bu Cahya itu sudah ada interaksi yang bagus. Jadi sudah bagaimana Bu Cahya itu hadir penuh di depan Pak Kusnan secara nyata ya, seperti itu. Kemudian Bu Cahya itu sudah ada mendengar aktif dengan empati, simpati, itu sudah ada di sini. Kemudian dalam mengajukan pertanyaan ini sangat berbobot karena saya tadi mengamati sudah ada titik temu nih, titik temu permasalahan Pak Kusnan ini apa, kemudian solusinya itu sangat konkret ya, jadi sangat nyata. Nanti bahkan sampai tindak lanjut ya tadinya. Itu artinya coaching hari ini sangat berhasil. Jadi Pak Kusnan sudah bisa menemukan, aku nanti mau melakukan apa ya? Oh, saya sudah dapat solusi. Bahkan nanti saya setelah ini mau melakukan membuat media, strategi yang bagus seperti apa. Lah itu luar biasa. Jadi saya merasa hari ini coaching hari ini secara keseluruhan itu sangat bagus dan sudah menemukan titik temu untuk semoga nanti Pak Kusnan berhasil untuk melakukan apa yang menjadi tugasnya di sekolah seperti itu. Ya, harapannya lebih baik ya. Demikian ini, terima kasih hasil pengamatan saya seperti itu Pak Kusnan, Bu Cahya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ya. Anas. Karena sudah saya rekam kan. Oke. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Hari ini kita Bu Anastasia dan Pak Kusnan akan praktik melakukan coaching ya. Yang menjadi coachnya adalah Pak Kusnan ya, dan Bu Anas menjadi coachingnya. Nah, saya mau tanya ini ke Pak Kusnan. Pak Kusnan sudah siap menjadi coach hari ini? Siap. Ya. Kalau boleh saya tahu persiapan apa yang sudah Pak Kusnan lakukan untuk melakukan latihan coaching hari ini? Persiapannya saya mulai dari literasi tentang kompetensi coaching, kemudian kemarin sudah praktek coaching latihan, dan sekarang saya mau coaching beneran. Oh ya, sih. Oke, berarti Pak Kusnan sudah memahami coaching yang ideal seperti apa dan sudah melakukan persiapan untuk itu. Baik, kalau seperti itu silakan bisa dimulai coachingnya hari ini. Ya, monggo Pak Kusnan dan Bu Anastasia. Selamat sore Bu Anas. Selamat siang Pak Kusnan. Siang ya, kita masih siang. Iya. Dengan saya sudah sore Ibu. Udah jam. Oke Bu Anas, ini kemarin sesuai dengan perjanjian dengan WA saya itu sudah saya baca dan akhirnya kita dipertemukan pada hari ini karena sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan untuk pertemuan hari ini. Iya, terima kasih Pak Kusnan karena Pak Kusnan hari ini sudah meluangkan waktu untuk saya. Ya, walaupun ternyata ini ya Bu ya, tidak harus satu sekolahan ya, padahal Ibu dari sekolahan lain. Tetapi saya senang karena kesini itu mungkin nanti saya akan mendapat sesuatu yang berharga buat saya. Ya Bu, ajeng ini terkait dengan
sampaikan bahwa ibu itu mau bertemu dengan saya. Ini sebenarnya ada apa ibu kok ingin bertemu dengan saya? Iya Pak Kusnan, begini. Jadi saya itu sebagai guru sudah hampir 20 tahun ya ngajar itu. Tetapi saya merasa kok akhir-akhir ini anak-anak yang saya ajar itu, karena kan saya guru seni ya Pak. Jadi anak-anak itu semakin tahun-tahun belakangan ini anak itu kurang kreatif Pak. Jadi kalau saya minta untuk membuat sebuah karya, itu mereka itu cuma nyontoh-nyontoh aja. Jadi mereka tidak bisa membuat karya itu karyanya sendiri. Jadi tidak kreatif menurut saya, ukurannya itu seperti itu Pak. Jadi kurang kreatif gitu anak-anak itu. Berarti padahal sebelum kalau yang dulu anak-anak zaman dulu itu mereka sangat kreatif Pak. Jadi mereka bisa membuat karya yang saya bilang luar biasa, spektakuler ya. Jadi kok belum ada contoh yang lainnya. Tetapi kalau anak-anak sekarang itu ya seperti itu sudah ada, ini bosen gitu lihatnya. Ya memang seperti itu, mungkin tidak hanya di sekolah itu ya. Dan mungkin di sekolah saya masih aja seperti itu terkait dengan kondisi anak. Pertemuan kita tadi terkait dengan permasalahan di sekolah itu dalam pelajaran ini anak-anak kurang kreatif gitu ya. Dan kejadiannya itu baru di akhir-akhir ini atau di angkatan ini ya Bu ya. Kan setiap tahun ganti kelas ya Bu ya. Hanya ganti orang gitu loh. Berarti anak-anak yang dulu angkatan dulu itu baik, kreatif, tapi angkatan ini tidak kreatif menurut Ibu seperti itu. Iya, seperti itu Pak Ustaz. Jadi anak-anak sekarang itu cenderung cuma lihat nyontoh gitu, jarang yang mau melakukan sendiri, membuat sendiri gitu, jarang. Dan sebenarnya kalau idealnya Ibu itu terkait dengan kreatif yang Ibu impikan atau yang pernah terjadi pada masa sebelumnya, kan Ibu pandang kreatif itu saya ambil itu B4 aja Bu ya. Itu ada yang lebih tinggi lagi? Itu aja Pak. Jadi untuk anak SMP itu kan kreativitasnya itu baru C6 ya, membuat sesuatu. Saya pengennya itu idealnya seorang anak itu kan membuat sebuah karya yang baru, jadi bukan contoh dari orang lain. Seperti itu. Jadi sesuatu yang baru yang belum pernah ada, tetapi sebenarnya itu enggak semua anak bisa sih Pak. Cuma kan sesuatu yang baru itu kan perlu proses dan latihan, seperti itu. Jadi ya paling enggak itu kelompok besar gitu ya, mendekati bagian besar lah gitu ya. Bagian besar lah, tidak semua harus seperti itu. Tetapi kalau sekarang itu rata nih Mas. Enggak kreatif seperti itu. Jadi kurang lah. Jadi saya merasa itu sangat kurang anak-anak sekarang. Oke, saya melihat ini Bu. Kalau dari apa yang Ibu sampaikan tadi bahwa Ibu itu punya target yang tidak terpenuhi terkait dengan kreativitas anak, betul? Iya betul. Dan Ibu ini sudah punya nilai yang diinginkan sebenarnya, seperti walaupun tidak dalam angka, seperti angkatan sebelumnya. Iya, seperti itu Pak. Jadi saya menginginkan anak-anak yang angkatan ini kan mungkin kalau dibilang ini angkatan COVID gitu ya. Jadi mereka itu terbiasa cuma main. Dulu di rumah kan jarang pembelajaran untuk tatap muka lah. Sekarang ini saya yang nemu caranya nggak begitu antusias belajarnya, fokusnya kurang, kreatifnya apalagi ya. Jadi mereka itu sekolah ya cuma sekedar sekolah, mau membuat sesuatu tinggal nyontoh nih gitu ya. Jadi tidak ada keinginan untuk saya buat yang lebih gitu, enggak ada. Nah itu ya menjadi permasalahan saya. Kalau yang kelas, makanya perbandingannya dengan kelas yang sebelumnya itu ya. Jadi Ibu sudah punya itu lah. Sekarang kalau kelas sebelumnya itu kita nilai 10 yang tadi Jiran impikan kan sudah lah angkatan sebelumnya itu nilai 10 gitu. Nah sekarang yang kelas angkatan ini nilainya berapa?
Jenengan ini kelima baru separuhnya ya. Iya, separuh ya. Jauh sekali jauh ya. Paling tidak ya kalau hanya 9 itu ya, kadang kita belum maklum ya. Nah, sampai separuhnya itu ya, siapa guru yang tidak aneh ya Bu ya. Betul, makanya saya sangat prihatin nih. Jadi padahal yang namanya seni itu kan sesuatu yang menarik kalau dilihat orang, jadi anak-anak lebih kreatif gitu ya. Nah ini enggak, jadi saya suka ada beban sendiri gitu loh Pak Kusnan, bagaimana membuat anak itu benar-benar mampu lah, setidaknya itu tidak seluruh kelas, semua anak ya sebagian besar seperti itu. Iya, itu Pak Kusnan. Kadang memang kita kalau mengukur daya serap kan juga hanya sebagian besar, tidak ada. Iya, seperti itu. Oke, ada 10 ya. Jadi ini baru 5 ya. Nah ini paling enggak targetnya berarti paling enggak targetnya sama, ya. Kalau sama seperti kemarin 10 loh. Enggak sih, harus sama sih Pak, mungkin ya. 7 atau 8 ya, sudah puas ya. Iya, seperti itu. Nah, target 10. Tadinya 10 karena angkat iya, betul. Ya, oke Bu. Jadi memang ada perubahan. Kita semua juga tahu efek COVID itu warna pembelajarannya banyak yang offline ya Bu ya. Atau online lah, artinya daring, sehingga mungkin ada bedanya ternyata Ibu malah bisa mengukur sendiri ini di kreativitas. Nah, oke Bu, terkait dengan itu tadi cetol Ibu sudah bisa membedakan hasil itu. Oke. Analisa sementara Ibu itu efek COVID. Nah, kira-kira efek COVID yang bagaimana Bu ini yang perlu dihadirkan di kelas Ibu supaya paling tidak dituju itu ya. Analisis yang dihadirkan. Enggak, ini kan tadi Ibu menjadi penyebabnya COVID. Nah, apa yang hilang di pembelajaran karena COVID sehingga tidak bisa tidak seperti yang sebelumnya? Iya, itu beda itu. Interaksi tatap muka. Jadi kan kalau dalam pembelajaran seni itu praktek ya Pak. Nah kalau praktek online itu kan susah Pak. Jadi kalau biasanya nih praktek saya biasanya kalau sama anak-anak itu pakai survei lingkungan ya kayak gitu, koreografi lingkungan. Jadi anak-anak saya bawa keluar nih mengamati seperti itu lah. Yang hilang ya seperti itu Pak. Jadi proses pembelajaran ini yang membuat mungkin anak-anak itu kurang tertarik gitu ya. Seperti itu. Jadi biasanya seperti itu. Boleh sih lihat HP, lihat YouTube itu boleh. Cuma kan praktek-praktek yang interaksi guru dan murid dan teman yang secara langsung itu yang enggak terjadi waktu itu. Nah, itu mungkin akibat juga ya. Iya. Berarti kan tuh Bu. Berarti jenengan sudah tahu penyebabnya. Hanya tinggal yang hilang tadinya di COVID, diambilkan yang dulu waktu belum ada COVID dimasukkan lagi. Tapi kan kita nggak bisa menolak COVID ya Bu ya. Oke Bu, jadi nanti ini ada langkah-langkah yang sudah ketemu terkait dengan pembelajaran. Ada yang hilang kemarin waktu COVID. Nah, ini kan mengejar. Ini sudah nggak COVID ya Bu. Artinya mengejar. Nah oke Bu, terkait dengan itu saya menangkap di sini. Akhirnya kalau tadi Ibu yang Ibu sampaikan tadi, kenapa kok kalau mengerjakan tugas tadi hanya niru ya Bu ya? Berarti yang penting apa Ibu? Garap tugas tadi kok tidak. Berarti tidak sampai ke hati. Kreativitasnya nggak muncul. Yang penting tugasku rampung. Seperti itu anak-anak sekarang seperti itu. Yang penting saya ngumpulkan. Padahal kan tujuan untuk pembelajaran seni itu tidak hanya untuk mengumpulkan, tetapi anak-anak itu paham betul apa yang dilakukan, kemudian hasilnya itu bisa dinikmati orang lain kan seperti itu. Proses dan kreatifnya yang terpenting di situ. Iya. Nah sekarang ini Bu, tadi sudah ketemu bahwa anak tidak kreatif, penyebabnya ada yang tidak dihadirkan, ada proses pembelajaran yang tidak ada sebelumnya pada waktu COVID itu hilang. Nah ini kan COVID kita tidak bisa menolak. Ini terkait dengan ini karena ini sudah tidak ada COVID. Ini kira-kira Ibu apa ini langkah-langkahnya? Sudah tahu tadi. COVID-nya sudah tidak ada ini Bu. Nah, berarti besok bisa menghadirkan lagi sama
sama seperti tidak COVID. Iya, jadi begini Pak Ustadz, saya mulai semester kemarin itu sudah membuat perencanaan yang matang Pak. Jadi perencanaan saya bagaimana saya membuat anak itu senang pada seni. Saya bebaskan Pak. Boleh lagunya bebas nih, lagu dangdut, lagu campur sari, biar anak tertarik dulu. Kalau itu kan terangsang ya buat geraknya. Terus kan itu salah satu. Terus kemudian anak-anak tak bawa keluar nih Pak, kadang-kadang mengamati misalnya pohon bentuknya runcing. Oh, ayo kita buat gerak runcing. Nah itu dari situ tuh saya sudah mulai berproses sebenarnya. Terus kemudian kalau anak-anak itu perencanaan saya Pak. Terus dalam pelaksanaan di kelas pun saya tidak terpaku pada pembelajaran yang monoton Pak. Jadi sudah membuat pembelajaran itu menyenangkan gitu ya. Anak-anak bagaimana idenya saya gali Pak. Misalnya maunya seperti apa, ayo kita buat gitu. Jadi tidak hanya saya juga jadi dari saya, tapi dari idenya kadang anak-anak. Bu, saya pengen membuat kayak sejenis TikTok. Oh ya, coba. Bagus. Nah, ya seperti itu sudah saya lakukan juga Pak Ustaz. Dari pengamatan itu. Dari pengamatannya yang saya lakukan ya. Walaupun belum pas ya ini ya. Iya. Kan targetnya tetap di pas kan ini. Nah, ini belum. Jadi di formatifnya itu sebagian anak nih Pak ya. Sebagian anak itu sudah mulai tertarik, tetapi untuk membangkitkan yang sebagian ini tuh belum ya Pak. Masih ya sekedar numpuk tugas gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau ada beberapa anak yang memang sudah kemajuannya luar biasa juga. Jadi tadi kan itu sudah melakukan solusi sebenarnya, sudah cara mandiri dengan ilmu yang ibu miliki, dengan kemampuan ibu yang ibu miliki sebelumnya. Ini sudah ada langkah-langkah, tapi dari hasil formatif ini memang belum 100% seperti harapan di ibu seperti angkatan. Tapi kan target ibu tidak jauh-jauh tadi, hanya 7. 7 aja sudah bagus ya. Nah, mungkin ini sudah di 7, sudah 7, kurangnya sedikit. Dari yang ibu lakukan ini 7 itu kurangnya tinggal sedikit. Nah, nanti tinggal nambah lagi biar 7. Sudah tinggal nambah apa Bu Ibu? Kalau tadi sudah di perencanaan, pembelajaran dibuat jeng bervariasi ya tadi ya, sesuai minat. Kemudian belajar dengan alam. Nah, kira-kira ini ya kita anggap ya 7,9, 6,9. Yang tinggal dikit nih, nomor 1 masih ada ini coro-coro senjata pamungkasnya ini yang mungkin Pak, masih ada. Mungkin saya yakin ibu punya rencana. Jadi rencananya nanti di akhir semester ini saya akan buat sebuah pementasan kecil Pak. Jadi anak-anak itu dari karyanya anak-anak itu nanti mereka akan tampil nih satu persatu. Jadi mereka akan punya rasa bangga. Terus teman-temannya nanti mengapresiasi bagaimana mereka juga akan menghargai karya orang lain. Dan itu rencana saya seperti itu. Nah, dan tentunya kalau mau meniru karya teman-temannya kan juga malu ya. Maka anak-anak tetap kreatif. Iya, ini luar biasa. Berarti masih ada ibu. Jangan khawatir. Masih ada langkah terobosan ini. Tadi ada pementasan kecil. Ini saya pikir itu genepnya, bahkan mungkin saya tidak hanya 7 Bu. Saya yakin bisa 8 nanti. Dengan pementasan kecil ini. Oke Ibu, ini untuk rencananya ini sudah mantap sekali. Nah, ini target akhir dari pembelajaran Ibu ini kan tetap kalau sekarang ya tetap akhirnya dinilai ya. Dan lagi kan hasil pas keluar. Syukur nanti di hasil pas ini sudah kita lihat nilai kreativitasnya keluar. Kalau misalnya belum, apakah kita perlu mengadakan melihat hasilnya? Saya atau ya nanti Pak Ustadz akan saya kasih video. Oh ya, video
kasih koreksi gitu Ya, nanti oke, siap. biar Nanti saya saya dikirim, dapat ya. umpan balik dari Pak Kusman. Oke. Anak-anak ini lah bagus kok Bu misalnya, atau ini kurang Bu. Nah itu saya pengennya Oke. seperti itu nanti Pak Kusman. Jadi saya nanti minta bantuan lagi Pak Kusman. Ya, Gitu, ya. nah, nanti gitu Bu. Jadi kan kita tadi rencananya tetap rencana sudah rencana luar biasa. Yang belum kan tinggal pementasan kecilnya tuh Bu. Iya. Yang 1-2 langkah kedua tadi kan udah. Iya. Nah, nanti yang untuk pementasan kecilnya mohon nanti kemudian saya dikirimi terus dan terutama nanti di hasil akhir dinilai. Nanti kalau nilainya sudah nilai dari anak itu sudah sesuai harapan kan ujung-ujungnya akhirnya kan di sana itu ya kita. Jadi hasil belajarnya nanti dicek kalau memang sudah bagus, ada perubahan sesuai dengan tujuan pembelajaran, itu sukses. Iya. Sukses itu. Karena tujuan pembelajaran kemarin anak-anak sesuai, ya itu sukses berarti. Langkah-langkah ibu kemarin sukses. Nah, kalau belum ya nanti berarti ada. Saya kan masih punya seorang guru itu, jurus simpanannya banyak sekali. Nanti kapan ini Bu untuk rencana ibu mengirimkan video ini berarti setelah akhir ini minggu ini Pak, karena memang sudah ada video anak-anak, nanti saya kirim biar Pak Kusnan bisa memberi umpan balik kepada saya ya. Nanti kalau gitu, kalau sudah nanti saya lihat videonya, nanti kita konfirmasi lagi, ketemu lagi ya Bu ya, untuk melihat hasil dari ini perubahan di anak-anak terkait dengan proses pendidikan. Mungkin itu apakah Ibu sudah merasa ada permasalahan Ibu, ada yang sudah merasa selesai atau ada yang masih, ada yang belum? Sudah sih Pak Kusnan, saya semakin akan melakukan apa yang sudah jadi perencanaan saya tadi. Jadi biar anak-anak itu lebih kreatif lagi lebih apa yang saya lakukan dalam proses dan pelaksanaan pembelajaran nanti mendapatkan hasil yang sesuai yang saya harapkan seperti itu. Bagus. Bu. Nah, ini tadi dilaksanakan dulu. Nanti kita banyak rencana belum dilaksanakan ya. Ya, terobosan dulu, nanti kalau hasilnya bagus kita cek refleksi setiap saat. Intinya bahwa untuk coaching itu adalah kebutuhan kita itu untuk memperbaiki apa Bu pembelajaran kita ya. Pengembangan diri kita. Dan terima kasih untuk kesempatan hari ini sudah dibantu untuk menyelesaikan masalah saya. Sama-sama Bu. Siap. Saya juga ini sebenarnya kalau setiap saya melihat permasalahan pembelajaran di teman-teman seperti Ibu itu adalah menjadi kosakata istilahnya, menjadi apa ya, pengalaman saya walaupun saya tidak mengalami ternyata ini teman-teman sama menambah, saya juga menambah. Terima kasih sih dipercaya untuk menjadi coaching ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Selesai. Ya, luar biasa sekali proses coaching antara Pak Kusnan sebagai coach dan Bu Anastasia sebagai coachee, mengalir sangat natural ya. Jadi flow-nya itu tidak dibuat-buat karena saya tahu apa yang dialami Bu Anastasia itu permasalahan real. Iya, betul. Dan Pak Kusnan juga sebagai coach saya lihat sudah sangat mampu menghadirkan diri Pak Kusnan 100% gitu ya, 100% untuk mendengarkan Bu Anastasia, sehingga saya lihat Bu Anastasia juga sangat nyaman ngobrol dengan Pak Kusnan. Dan Pak Kusnan juga sudah sangat bisa memformulasikan pertanyaan berbobot sehingga Bu Anastasia bisa secara nyaman menceritakan apa yang dirasakan dan menemukan ide-ide serta gagasan selanjutnya. Alur coaching mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, rencana aksi sampai tanggung jawab sudah semuanya ada dalam coaching kali ini ya. Selamat Pak Kusnan sudah
berhasil menjadi coach yang sangat luar biasa hari ini. Ya, terima kasih. Saya juga ya. Asif, pertanyaan dulu boleh. Saya baik. Selamat sore Ibu Anas dan Bu Cahya. Selamat sore Pak Kusnan. Hari ini Bu Anas akan melakukan peran sebagai coach, kemudian Bu Cahya berperan sebagai coach. Bu Anas sebagai coach, apakah sudah disiapkan? Yang sudah disiapkan apa? Untuk menjadi coach. Oh ya, saya sudah menyiapkan beberapa catatan kecil untuk pertanyaan kan. Kalau jadi coach kan harus, kemarin sudah latihan nih Pak. Jadi saya sudah mulai membuat catatan-catatan kecil yang nanti akan nanti saya tanyakan seperti itu Bu Cahya. Jangan lupa ya, Ya. kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach itu memiliki kesadaran penuh. Siap. Kemudian nanti juga membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Siap Pak. Sehingga permasalahan yang dihadapi oleh coach nanti bisa terselesaikan. Oke. Oh, silahkan bisa dimulai. Bisa dulu ya Pak Kusnan. Ya. Baik, terima kasih Pak Kusnan untuk kesempatannya. Kita mulai ya Bu Cahya. Ya, Bu Anas. Baik. Selamat sore Bu Cahya. Selamat sore Bu Anas. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat sih Bu, tapi agak galau juga. Oh, agak galau Ya. ya. Jadi rasanya hari ini galau gitu ya. Rasanya tidak senyaman hari biasanya. Oh iya. Gitu. Nah nih, Ya. jadi tujuannya Bu Cahya bertemu saya percakapan hari ini. Ya, Tujuannya. nanti tujuan saya biar saya tidak galau lagi Oh, setelah iya. ngobrol sama Ibu. Oke, gitu. berarti saya nanti sama Bu Cahya akan melakukan percakapan biar Bu Cahya tidak galau. Nah, yang membuat galau ini apa nih Bu Cahya? Nah ini Bu, jadi kemarin kan saya mendapat hasil ini nilai pas ya. Iya. Ya meskipun nilai itu bukan segala-galanya, tapi paling enggak kan juga jadi tolok ukur keberhasilan kita ketika mengajar. Nah dari nilai pas kemarin saya kecewa, kecewa lah Bu, bisa dibilang kecewa karena hasilnya belajar anak-anak itu tidak sesuai ekspektasi saya. Jadi banyak yang nilainya masih di bawah standar dan itu membuat saya down sampai merasa ini menjadi guru yang belum baik gitu bagi anak-anak. Jadi nilai pas anak-anak yang di bawah standar, Iya. standarnya Bu Cahya Iya. membuat Bu Cahya jadi galau. Iya. Jadi karena merasa saya bukan guru yang baik gitu ya Bu Cahya, Iya. seperti itu ya. Iya. Jadi rasanya kok kurang nyaman gitu mungkin ya, karena biasanya tolak ukur Bu Cahya kan berbeda dengan hari ini ya yang di sana. Iya. Jadi ukuran keberhasilan Bu Cahya untuk nilai pas itu ya seperti apa jadinya? Jadi sebenarnya kalau nilai pas itu bukan semata-mata angka sih Bu, saya Ya. pikirkan, tapi juga tugas-tugas anak nih yang semester ini tuh tidak sebagus yang sebelumnya, tidak sebagus apa yang saya bayangkan kan. Saya bayangkan anak-anak itu pronunciation-nya bagus seperti itu, termasuk ya hasil ulangan itu sebenarnya hanya tambahan saja, tambahan yang membuat saya makin down gitu. Saya harapannya kan nilainya ya di atas 7,8 gitu ya kalau secara angka, sedangkan realnya kan ini di bawah itu. Iya, hanya beberapa anak saja yang berhasil melebihi itu. Ya, jadi standar ukuran yang Bu Cahya terapkan itu hanya angkanya di sini ya, di 7,8 kali tidak, tapi anak-anak yang sekarang ini walaupun bukan nilai tetapi ada tugas-tugas yang Bu Cahya lakukan untuk anak-anak, tetapi ternyata hasilnya pun ya di bawah standar, tidak sebagus yang kemarin gitu ya. Oke Bu Cahya, berarti kalau dilihat dari ini skala nih kan, kalau kemarin misalnya nih 9 atau 10 gitu ya,
Nah, anak-anak ini sekarang di posisi mana nih, Bu? Ya di posisi 5. Wow, Iya. posisi 5 separuh juga ya, Iya, masih separuh. di separuh juga. Artinya saya juga melihat pembelajaran yang sebelumnya, dan saya sebenarnya di awal semester tuh punya standar bagus, Bu, paling Ya. enggak di angka, meskipun enggak 10 karena bahasa Inggris susah ya, di angka 9 lah. Oke. Ternyata di akhir semester saya berada di posisi 5 ini, jadi itu bikin saya down. Padahal Bu Cahya itu kan sebenarnya punya tadi ya diceritakan kalau pencapaian anak itu dulu seperti ini. Nah, adakah kekuatan nih Bu Cahya? Jadi kekuatan yang gimana untuk mencapai tujuan itu biar nanti anak-anak itu tidak di 5, tetapi di seperti yang kemarin nih, kekuatan apa atau yang Bu Cahya miliki sekarang ini biar nanti anak-anak itu dari 5 menuju ke 7, 8 atau 9 atau sesuai target yang kemarin. Kira-kira sebenarnya ada memang, Bu, bagian yang hilang gitu di Ya. semester ini kalau saya ingat. Kalau di semester dulu itu saya bisa hadir lah sepenuhnya untuk anak-anak, jadi menggunakan media pembelajaran yang menarik, LKPD juga saya buat detail seperti itu. Tapi memang di semester ini kan saya mendapatkan ketugasan yang luar biasa, banyak sekali pekerjaan yang harus saya selesaikan dalam waktu bersamaan. Artinya ketika ngajar tuh saya nggak hadir penuh untuk anak-anak gitu, jadi bahkan tanpa persiapan seperti itu. Oke, berarti kalau dulu Bu Cahya itu kekuatannya luar biasa karena harus sudah menyiapkan materi dengan baik, menarik, LKP lembar kerja siswanya juga disiapkan. Namun sekarang ini Bu Cahya banyak sekali nih tugas. Nah, gimana nih? Jadi itu sebuah hambatan kan Bu Cahya? Iya. Gimana nih? Kalau sebuah hambatan kan tadi tugasnya banyak, Bu Cahya harus menyelesaikan tugas mengajar juga. Nih, solusinya nih Bu Cahya nih harus bagaimana nih untuk biar ini terselesaikan? Gimana kira-kira? Kalau saya mencoba berpikir ya, bukan perbedaannya memang kuncinya di ketugasan yang tambahan yang banyak itu. Mungkin yang pertama saya harus lakukan adalah membuat skala prioritas dan menempatkan bahwa pelayanan saya kepada peserta didik itu yang nomor 1, karena kan semester ini mungkin agak menomorduakan juga menomorduakan anak-anak, karena memang ketugasannya harus seperti itu, sehingga saya banyak meninggalkan tugas untuk anak-anak kurang termonitor dan sebagainya. Saya kira yang pertama saya harus membuat skala prioritas dan menempatkan anak-anak di nomor 1 lagi seperti semester lalu. Kemudian saya juga harus membuat persiapan yang bagus ini untuk semester depan kayaknya. Itu ya Bu Cahya. Jadi karena tadi solusinya Bu Cahya itu membuat skala prioritas ya kan, mengatasi hambatan yang tadi katanya Bu Cahya karena banyak tugas nih. Jadi solusinya skala prioritas mana yang terlebih dahulu gitu ya. Terus persiapan yang bagus untuk anak-anak seperti itu ya. Nah, itu apakah ada strategi yang lain Bu Cahya untuk melakukan selain skala prioritas, kemudian mempersiapkan anak-anak itu dengan tugas-tugas yang lebih bagus? Apakah ada strategi yang lain? Saya kayaknya perlu juga Bu menanyakan ke anak ini. Jadi apa sih yang pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan sehingga menurut mereka bisa meningkatkan hasil belajarnya gitu. Jadi selama ini kan masih menurut saya gitu. Jadi mungkin selain 2 kegiatan itu saya juga nanti akan menanyakan ke anak ini pembelajaran yang menurut mereka ideal itu yang seperti apa. Jadi saya akan berusaha memenuhi keinginan anak-anak di semester depan. Baik, berarti Bu Cahya kan ingin pembelajaran itu sesuai keinginan anak. Jadi anak bebas menyampaikan apa yang dia ingin gitu ya. Itu strategi lain selain skala prioritas dan
persiapan yang baik dalam Iya, belajar ya. iya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Cahya melakukan itu? Kayaknya segera Bu, ini kan udah akhir semester dan persiapan itu kan idealnya ya harus jauh-jauh hari. Jadi mungkin minggu depan ya, ini kan hari Rabu, mungkin besok pagi saya mulai menyusun rencana dan bisa mengimplementasikannya minggu depan. Oke, berarti Bu Cahya sudah segera memulai, Rabu sudah mulai, terus minggu depan diimplementasikan gitu. Nah, kira-kira nih Bu Cahya yang bisa membantu nih Bu Cahya biar strategi yang Bu Cahya lakukan dari proses tadi itu dari skala prioritas kan biar tugas Bu Cahya juga terselesaikan semua itu, kira-kira siapa nih yang bisa membantu? Teman sejawat Bu, yang pasti teman-teman bahasa Inggris akan saya minta bantuan untuk memberikan masukan terhadap pembelajaran saya. Terus nanti dalam menyusun persiapan pembelajaran juga nanti saya akan ajak bareng-bareng teman-teman gitu. Saya akan belajar juga dari teman-teman. Pasti kan di antara teman-teman ada yang punya materi dan media pembelajaran yang bagus, yang lebih update gitu. Saya bisa belajar sama mereka. Seperti itu berarti rekan sejawat nanti bisa berkolaborasi gitu ya Bu Cahya. Oke, baik. Terus komitmennya Bu Cahya, komitmen untuk tanggung jawab Bu Cahya selanjutnya itu seperti apa yang diinginkan? Jadi nanti proses itu yang harus seperti apa? Saya ingin berkomitmen penuh Bu untuk ini karena cukuplah semester ini menjadi sesuatu yang membuat saya down seperti itu, dan saya tidak mau terulang lagi di semester depan. Mumpung ini masih semester 1, jadi masih ada kesempatan di semester kedua saya memperbaiki. Jadi ya kalau dia angka ya saya mau komitmen terhadap rencana saya di angka 10 deh. Oke, siap. Berarti Bu Cahya komitmen selanjutnya itu berarti sudah tertata dengan baik apa yang ingin Bu Cahya lakukan untuk pembelajaran selanjutnya bagi siswa biar semuanya proses berjalan baik gitu ya. Nah, nih mari Bu Cahya, bagaimana percakapan kita? Mungkin Bu Cahya bisa simpulkan apakah percakapan kita hari ini nih nanti masih akan berlanjut, apakah berguna, bermanfaat, bisa menyelesaikan masalah yang Bu Cahya hadapi ataukah bagaimana? Mari kita simpulkan. Pokoknya setelah ngobrol sama Bu Ana saya lega sekali karena saya tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya agar saya bisa memberikan pelayanan ke anak lebih baik lagi meskipun dengan ketugasan yang luar biasa banyaknya. Jadi luar biasa Bu Ana sudah membantu saya menemukan solusi nih Bu, saya harus seperti apa, dan komitmen saya di angka 10 itu tadi. Untuk selanjutnya saya berharap Bu Anas mau meluangkan waktu untuk ngobrol lagi sama saya, kemudian saya bisa menceritakan progres, mungkin hambatan yang saya hadapi ke depan. Oke, siap. Saya nanti akan ditelepon aja ya, misalnya ini mau dilihat, dikasih lihat bagaimana proses pembelajaran yang Bu Cahya sudah strateginya baik tadi dari awal, skala prioritasnya bagaimana, persiapan mengajarnya, kemudian pembelajaran yang lebih menarik nanti saya bisa lihatnya. Semoga hari ini bermanfaat buat kita ya. Saya juga merasa terdapat ilmu baru karena ternyata kalau pembelajarannya itu dipersiapkan dengan baik, itu juga akan menjadi sesuatu yang berharga buat anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Saya jadi bersemangat ini Bu menjadi guru yang lebih baik lagi untuk anak-anak. Semoga Bu Cahya semakin ke depannya nanti bisa menjadi guru yang baik dan menjadi pembelajaran Bu Cahya itu pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak. Terima kasih Bu Ana. Sama-sama Bu Cahya ya. Anas sudah perannya sebagai coach, kemudian tadi Bu Cahya juga sudah melakukan perannya sebagai coach. Dan yang dapat saya ambil di sini, hasil pengamatan saya tadi selama Bu Anas melakukan coaching itu saya melihat runut untuk alurnya, pertanyaannya sudah runut,
Dan terutama ini Bu, saya melihat di kompetensi dari seorang coach itu hadir penuh, kemudian sehingga Bu Cahya ini sebagai coach ini menyerahkan dengan rela membuka, bisa konsul mungkin sesuatu yang rahasia ya Bu ya. Iya. Tapi karena dengan kepercayaan yang Ibu berikan dengan hadir penuh, tadi Bu Cahya bisa menyerahkan permasalahannya. Kadang guru itu kalau ada kan malu itu ya, ada masalah. Tapi dengan Ibu tadi saya pikir itu semua permasalahan yang tadinya hanya dipendam Bu Cahya ini bisa disampaikan ke Ibu. Kemudian dari kompetensi lain itu juga berhasil membuat pertanyaan-pertanyaan yang bobot sehingga ini menantang Bu, yang kadang ya kita itu tahu tapi tidak tahu, artinya kita tidak bisa melihat jidok kita sendiri. Tapi Ibu berhasil nih membuat Bu Cahya itu sebenarnya, oh saya itu sebenarnya bisa gitu loh kan itu. Tapi kalau tadinya tidak dibuat pertanyaan-pertanyaan yang menantang, mungkin kayak Bu Cahya tidak bisa mengeluarkan jawab. Kesadarannya itu bisa menyadarkan Bu Cahya, dan sehingga Bu Cahya menjadi proses apa ya di dalam metakognitifnya itu tahu bisa menyelesaikan masalah sendiri ya kan. Ini seperti itu.